warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ini aku bikin video tanggal berapa ya? Tanggal 23 Desember 2022. Ini sekitar jam 9 lebih 9 menit pagi ya. Ini pas aku record juga insya Allah nggak aku edit. Aku mau share pengalaman aku operasi pengambilan benjolan yang ada di payudara sebelah kiri aku. Kalau beberapa hari lalu aku posting tentang pra and post dokumentasi aja ya waktu di rumah sakit. Ini aku mau sharing pengalaman aku dari awal sampai hari ini gitu ya. Ini videonya nggak aku edit aja ya gitu ya. Jadi pertama kali aku tahu kalau aku ada benjolan itu tahun 2019 guys. Nah 2019 ini tapi aku santai gitu loh, santai, pokoknya santai aja, nggak ngelakuin apa-apa. Sampai pada akhirnya adikku kan seorang perawat ya. Jadi dia itu mengecek gitu loh, maksudnya ngecek di bagian payudara aku, ternyata emang ada benjolannya dan biar tahu itu harus USG gitu. Nah di tahun 2020 bulan Desember ini pertama kali aku memberanikan diri untuk USG. Jadi aku ke puskesmas dulu karena aku pakai BPJS ya. Jadi aku ke puskesmas dulu minta surat rujukan ke Vaskes 1. Jadi aku pertama periksa itu ke bidan, ke KIA, karena kan biasanya emang hubungan sama reproduksi atau apa itu kan ke bidan ya. Nah itu ke bidan, terus ya dicek ternyata emang ada benjolannya di payudara sebelah kiri. And then aku dikasih rujukan langsung ke bedah. Dan besoknya aku baru ke rumah sakit, ketemu sama dokter bedah. Tapi karena dokter bedah itu kan bisa melakukan tindakan kalau sudah ada USG kan. Jadi dokter bedah itu kayak satu poli gitu loh kalau di rumah sakit itu sama dokter khusus yang buat USG gitu. Udah, ternyata hasilnya benar, ada FAM di mama ya, di payudara sebelah kiri gitu. 2020 itu 1 gitu. Jumlahnya 1 dengan ukuran sekitar 22 mm atau sekitar 2 cm. Dengan diameter sekitar 19 mili atau berapa gitu. Pokoknya waktu itu ada, dan videonya juga ada kok. Aku pernah juga dokumentasiin. Kalut, panik, takut, wah campur aduk pokoknya. Gimana sih kalau kita itu terus kemudian baru pertama kali tahu kalau ada sesuatu gitu ya, yang mana itu adalah hal yang memang sangat ditakutin oleh perempuan. Aku yakin sih itu sangat ditakutin, khawatir, sempet depresi juga, ketakutan lah. Jadi kan saya punya kecemasan yang berlebih ya. Jadi ketakutan itu membuat aku benar-benar overthinking ya, terus dikuatkan gitu ya sama suami, sama adik, sama ibu gitu kan, nggak apa-apa, coba tindakan. Tapi karena aku ketakutan tadi, aku akhirnya ke herbal, terus di Semarang gitu ya, ke Wologito. Berhentinya tuh bukan karena saya pengen berhenti atau gimana sih, tapi qadarullah jadi aku herbal di Dokter Heri Semarang itu aku mulai Februari sampai Juli. Nah qadarullah di Juli itu aku kena covid sampai akhirnya harus berhenti semua aktivitas, dan ya udah gitu kayak males gitu kan. Di Juli 2021 aku kena covid. Nah udah aku santai aja. Jadi sesekali kayak minum rebusan air daun sirsak lah, terus minum teh bajakah lah. Tapi ternyata kan tidak semua herbal itu cocok ya sama kita ya. Jadi kayak misalnya bajakah ternyata memang nggak bisa nih diminum sama aku yang memang punya riwayat darah rendah. Jadi kayak gini sempoyongan gliang gitu loh guys. Nah terus ya udah pokoknya udahlah, kayak aku udah nggak mikirin gitu. Cuman ya tetap kepikiran gitu. Sampai pada akhirnya kemarin bulan November 2022, berarti kan dari Juli 2021 sampai November 2022 tuh kayak aku cuek aja gitu. Cuma kayak kok
semakin kesini semakin sakit ya, rasanya kayak ada nyeri-nyeri gimana gitu kan. Semakin kesini kok semakin sakit. Terus ternyata pas aku cek, misalnya kayak tidur miring kiri gitu tuh sakit banget. Terus aku cek ternyata, benjolanku ada 2. Terus aku bilang sama suamiku dong, Bibi, ini benjolanku ada 2 gitu kan. Terus akhirnya aku bilang sama adikku yang perawat itu, langsung dia tuh kayak cerewet banget gitu loh, udah mbak pokoknya besok langsung USG langsung, pokoknya nggak babi bu bebo, nggak usah alasan lagi bla 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 gitu. Ternyata bener guys. Singkat cerita ya udah ya kayak biasanya ke fase 1 ke bidan, terus dikasih rujukan ke bedah, terus USG lagi, jadi kayak mulai dari nol lagi kayak dulu waktu 2020 Desember. Terus aku langsung tanggal 28 November tuh aku langsung booking kamar gitu. Langsung booking kamar untuk tindakan operasi. Karena ya itu tadi bismillah gitu. Jadi kayak ya udah sih mau gimana lagi. Kayak udah pasrah aja, tapi ya itu nunggu aku kan kalau operasi kan nggak bisa mens ya, nggak bisa lagi dalam keadaan mens. Jadi itu kan tanggal 28 November itu kan aku kan menstruasinya di akhir bulan gitu. Jadi nunggu mens dulu, terus udah ditelepon rumah sakit ada kamar, ternyata aku masih batuk gitu kan. Jadi nunggu bener-bener fit sampai pada akhirnya kemarin tanggal 18 Desember 2022 hari Minggu itu aku ditelepon rumah sakit untuk datang karena kamarnya sudah ready. Ternyata nggak bisa langsung tindakan hari itu juga karena ternyata dokternya pengen libur gitulah, pokoknya bukan darurat gitu. Dijanjikan untuk tindakan operasi hari Senin. Hari Senin itu aku operasi di jam 2:30 itu mulai dibius, mulai nggak sadar 2:30 baru keluar. Jadi rasanya tuh kayak apa ya, ya seperti halnya orang-orang operasi ya, dibius total, nggak tahu, nggak sadar, tahu-tahu udah beres aja gitu kan. Kata suamiku itu aku keluar ruang operasi itu jam 4:30 sore, keluar ruangan terus langsung dibawa ke kamar perawatan. Terus kamar perawatan baru sadar dan boleh minum itu di jam 7. Jadi misalnya aku sadar di sebelum jam 7 pun aku nggak boleh minum. Nah, boleh minum atau tidak itu di posisi dimana aku tidak mual dan tidak pusing. Kalau misalnya mual nggak boleh, jadi nggak boleh kena makanan, nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu. Kalau aku masih mual, tapi kan alhamdulillahnya aku nggak mual, aku hanya pusing aja. Pusing karena memang tensi darahku rendah banget. Aku masuk ruang operasi itu tensi darahnya cuma 86 per 56 mmHg. Jadi sangat rendah. Dan jam 7:15 malam habis Isya itu aku pertama kalinya minumnya teh anget ya. Jadi setelah operasi itu beda sama amandel ya. Kalau amandel itu minumnya dingin, kalau kemarin disuruhnya hangat. Dan pastikan kalau kitanya nggak mual gitu. Ini adalah hari, kan Senin ya aku tindakan. Ini adalah hari hari apa? Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti H+4. Aku udah ganti perban 2 kali. Jadi aku minta tolong sama perawat tetanggaku. Terus udah hari ini baru bisa mandi. Jadi aku terakhir mandi tuh hari Senin guys. Jadi selama hari Selasa, Rabu, Kamis itu aku cuma dilap aja, sibin lah ya bahasanya ya, sibin. Terus baru mandi itu tadi pagi karena memang udah pakai perban plester anti air ya yang buat orang-orang sesar. Nah, alhamdulillah, jadi karena aku operasinya pakai BPJS dan sesuai kelas, aku kelas 2, jadi tidak ada biaya tambahan apapun, jadi free gitu.
Jadi keluarnya uang ya untuk keperluan aja, misalnya kayak pingin apa, pingin beli apa, tapi kalau untuk urusan rumah sakit alhamdulillah semuanya ditanggung BPJS gitu, jadi free gitu. Nah, terapinya apa? Aku dikasih asam mefenamat, terus natrium diklofenak, sama oflokasin. Itu ya antibiotiknya sama pereda nyeri. Tapi karena aku nggak bisa minum asam mefenamat, ya aku ganti obatnya jadi pakai paracetamol. Jadi punya paracetamol sendiri, yaudah aku minum itu. Karena memang aku punya asam lambung, dan kalau minum obat asmet itu nggak bisa, pasti guling-guling gitu loh guys, saking nggak kuatnya. Nah juga aku jadi ada tuh teman aku yang bilang kalau nanti pasca operasi atau post operasi itu nanti makan apa namanya ikan gabus, katanya ikan gabus baik untuk apa namanya mempercepat keringnya luka post operasi. Kebetulan aku punya tetangga yang jualan makanan gitu, olahan ikan. Nah kebetulan dia juga ada ikan gabus dan ikan gabusnya. Aku mau makan ikan gabus dulu, kalian gak usah lihat karena aku juga nggak ngerti harus gimana. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.